selamat datang kembali di channel aku, Farah Sumarno. Channel pemula yang terus mau belajar. Video kali ini aku akan sharing berbagi pengalaman dengan kalian semua tentang kerjaan di Tokopedia atau pekerjaan di Tokopedia. Karena banyak banget yang tanya ke aku tentang pekerjaan di Tokopedia. Kak, masuk Tokopedia lewat mana sih? Lamarnya di mana? Ada linknya nggak, Kak? Susah nggak sih, Kak, masuk Tokopedia? Banyak banget yang nanya. Nah, sebagian udah aku balas di DM Instagram dan Facebook aku. Hari ini juga aku akan menginformasikan ke kalian bagaimana tips masuk Tokopedia. Sebelum aku lanjut ke videonya, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman kalian semua biar aku makin semangat membuat videonya. Tentang lowongan pekerjaan di Tokopedia, aku mau bahas dulu untuk outsourcing. Pasti kok bahas outsourcing karena aku pernah kerja di Tokopedia dan akulaku.com itu melalui outsourcing. Outsourcing itu hampir sama dengan yayasan atau BKK. Nah, bagi kalian yang rumahnya di Cikarang, Bekasi, dan Karawang mungkin tahu ya BKK itu apa. Nah, kalau misalkan di Cikarang itu biasanya BKK itu kayak menyalurkan kalian untuk bekerja di pabrik-pabrik yang ada di Cikarang dan Karawang. Nah, contohnya perusahaan membutuhkan kandidat, kita membutuhkan perusahaan. Jadi outsourcing itu ada di tengah-tengah, saling menyalurkan, membantu. Menurutku untuk di outsourcing itu sangat memudahkan ya. Selama aku di outsourcing itu mempermudah aku melamar kerja dan prosesnya juga cepat dan mudah. Apalagi kalau misalkan nanti ketika Tokopedia lagi butuh cepat, itu biasanya prosesnya itu mudah banget dan dipercepat. Biasanya kalau misalkan tergantung kliennya membutuhkan kandidatnya cepat. Nah, aku mau bahas 3 perusahaan yang bekerjasama dengan Tokopedia. Yang pertama, PT Mitrakom Eka Sarana Indonesia. Bagi kalian yang pernah kerja di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, itu tahu ya, PT MCM itu lumayan terkenal bagi anak Tokopedia atau Shopee. Nah, kalau misalnya kalian melamar di PT MCM atau PT Mitrakom, usahakan datangnya pagi ya, karena itu banyak banget yang lamar waktu sebelum pandemi ya. Nah, kalau misalkan sekarang lagi pandemi seperti ini, biasanya interview juga ada, cuman dibatasi dan jaga jarak. Untuk proses interview di MCM atau Mitrakom itu biasanya isi data diri dulu, psikotes, kemudian interview HRD, kemudian psikotes, atau langsung ke kliennya. Kayak kalau waktu saya itu isi data diri, psikotes, interview, kemudian interview dengan pihak Tokopedia-nya. Yang kedua, PT Feds Indonesia. Ini lokasinya ada di Mampang Perapatan. Sama halnya dengan PT Mitrakom juga ada di Jakarta Selatan juga. Nah, setahu saya untuk saat ini PT Feds sudah bekerja sama dengan Tokopedia ada di Semarang dan Yogyakarta. Ini buat kalian yang berdomisili di Yogyakarta dan Semarang, jangan lupa untuk melamar di Feds untuk kliennya Tokopedia. Unik banget untuk proses interviewnya. Jadi ketika kalian datang ke PT Feds, kalian itu bertemu dengan HRD, nanti kalian diberikan list perusahaan mana yang sedang membutuhkan kandidat. Nanti kalian bisa milih maksimal 3 sesuai kualifikasi kalian. Besoknya kalian akan dipanggil untuk interview lagi, tetapi dengan perusahaan salah satu dari 3 itu. Yang jelas sesuai kualifikasi kalian. Nah, keesokan harinya itu kalian interview, psikotes, kemudian kalian interview lagi, baru kalian lolos untuk bekerja di Tokopedia. Yang ketiga, PT Tankosmos Indonesia. PT ini menurut saya paling disiplin, paling ketat untuk persaingannya. Perusahaan ini pusatnya ada di Tokyo, Jepang, jadi benar-benar disiplin. Kalau misalkan kalian datang interview atau walk interview di jam 9 dan kalian nomor urutnya ke 51, itu kalian tetap aja nggak diterima di hari itu, diinformasikan akan interview ulang keesokan harinya. Karena perharinya sebelum pandemi untuk di Tankosmos itu maksimal 50 kota untuk orang interview. Karena ini detail banget untuk masalah interviewnya, mau menerima kandidatnya itu detail banget. Untuk proses interview di Tankosmos itu pertama kalian isi data diri seperti biasa. Nah, yang kedua kalian itu tes typing atau mengetik 10 jari. Nah, jika kalian pas ketika tes
mengetik 10 jari ini tidak lolos, otomatis kalian tidak lolos ke tahap berikutnya. Nah, itu menentukan di tahap selanjutnya kalian lolos atau tidaknya, karena tes typing ini banyak banget yang sudah pernah saya lewati juga ketika interview di Tank Cosmos. Itu baik yang gugur atau gagal di tes typingnya. Nah, saya pribadi hampir 5 kali interview di perusahaan tersebut gagal. Akhirnya saya belajar lagi, saya tes lagi. Saya sangat penasaran karena memang persaingan ketat banget, disiplin banget untuk menerima kandidat-kandidatnya, ketat banget juga. Saya paling senang di tengah perusahaan ini karena sehari penuh sampai jam 6 sore itu kalian pertama isi data diri, kedua tes typing, tiganya kalian interview dengan HRD, keempatnya kalian psikotes, kelimanya psikotes lagi, keenamnya kalian interview dengan user. Nah, itu sehari penuh sampai jam 6 sore. Nah, buat kalian yang mungkin melamar di perusahaan tersebut, saya sarankan untuk membawa bekal karena itu sampai jam 6 sore sampai malam. Karena memang per hari itu juga langsung diinformasikan kalian lolos atau enggaknya. Tapi untuk saat ini saya kurang tahu untuk proses interview bagaimana. Saran saya untuk kalian kalau misalkan mau interview di manapun, e-commerce, mau di Tokopedia, kalian harus belajar dulu untuk tes typing atau mengetik 10 jari. Nanti aku kasih linknya ada di deskripsi, nanti kalian bisa belajar atau berlatih. Nah, itu dia perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Tokopedia. Ini aku hanya ingin sharing aja tentang pengalamanku, karena memberikan informasi dengan teman-teman yang membutuhkan itu kan juga buat aku. Gak pernah merasakan mencari pekerjaan itu susah, jadinya aku memberikan informasi sedikit yang aku tahu. Dan buat kalian yang mungkin sudah mendapatkan pekerjaan, silahkan menginformasikan sedikit aja untuk teman-teman kalian yang belum mendapatkan pekerjaan. Karena informasi ketika orang itu membutuhkan pekerjaan itu sangat manfaat banget buat yang membutuhkan. Karena kita nggak tahu rezeki kita itu dari mana. Karena yang sudah saya pernah memberikan informasi ke teman-teman saya untuk informasi pekerjaan di mana di Tokopedia atau di Aku, saya memberikan informasi ketika saya tidak bekerja. Banyak teman-teman saya menginformasikan ke saya untuk ada lowongan di Tokopedia, dan itu kan rezeki dari teman-teman juga, maksudnya teman-teman juga yang menginformasikan. Alhamdulillah sampai saat ini aku tidak pakai orang dalam, aku berusaha melamar sendiri di Jobstreet, di Indeed, di LinkedIn. Nah, ini nih buat kalian informasi kembali untuk kalian yang memang masih membutuhkan pekerjaan, kalian coba buka deh untuk aplikasi LinkedIn. Nah, di situ banyak banget lowongan untuk e-commerce, Tokopedia atau Shopee. Saat ini kemarin saya baru lihat untuk di Shopee banyak banget lowongan di situ. Jadi kalian buka aplikasi LinkedIn, kemudian kalian klik Tokopedia atau Shopee, nanti kalian kliknya pekerjaan. Di situ banyak banget list-list pekerjaan yang membutuhkan kandidat baru. Nah, tidak sedikit loh, di LinkedIn itu banyak banget HRD, kemudian manajer, ada direktur. Jadi di situ kalian harus bisa aktif dalam memposting hal-hal positif. Jadi untuk itu HRD melihat kalian untuk menarik kalian untuk bekerja di perusahaannya. Hanya itu saja yang bisa aku sampaikan atau aku sharing. Semoga bermanfaat ya. Untuk kalian yang mungkin masih mau menanyakan tentang perihal perusahaan tiket.com, jadi ID untuk outsourcingnya di mana, bisa tanyakan kembali ke Instagram aku, Farah Sumarno. Nanti aku akan membalas untuk pesan atau DM kalian. Itu saja yang bisa aku sharing. Bye bye. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian semua. Bye.